Oke, buat lo yang masih bingung mau bikin channel YouTube apa, topiknya masih nggak ketemu, kategorinya masih nggak ketemu, udah jangan pusing-pusing lagi. Karena kali ini gue akan share 26 ide topik channel YouTube yang viral. Nah ini berdasarkan pengamatan gue, udah berapa tahun ya? Udah 6 tahun nge-YouTube ini ya kan, dan gue ngeliat ada banyak channel-channel yang meskipun udah lama tetap bisa viral. Dan juga ada channel-channel yang sekarang baru banget ya kan, tetap bisa viral juga. Nah, rahasianya di mana? Makanya hari ini gue akan bongkar ya kan 26 ide topik YouTube channel yang bisa viral. Jadi buat lo yang pemula yang masih bingung mau mulai dari mana, udah nontonin ini ya sampai habis ya. Jadi biar lo dapat ide dan dapat gambaran juga. Karena beberapa dari channel ini bener-bener meledak banget loh. Dan yang kerennya channel-channel ini nggak cuman ada yang pakai wajah aja, ada juga yang tanpa wajah. Dan kemudian ada channel YouTube long, ada juga channel YouTube short. Jadi ini gabungan semuanya guys ya. Jadi ini ultimate banget. Nah pastikan kalian tonton terus dari depan sampai belakang. Jangan di skip ya kan supaya kalian bisa dapat insights-nya semua. Nah, siapa di sini pengen channelnya viral? Kalau pengen channelnya viral langsung aja dikasih like sekarang ya. Soalnya kalau video ini bisa dapat 500 likes, gua akan bagi-bagi satu tiket webinar buat orang yang serius pengen belajar YouTube Content Revolution bareng dengan gua. Ini guys ya, webinarnya cuman 1 bulan sekali. Jadi kalau kamu pengen belajar langsung aja ikutan, dan caranya gampang banget. Yang pertama langsung dikasih likes, kemudian ikutan komunitas YouTube gua di sini ya. Dan kemudian langsung aja tebak di kolom komen sekarang kira-kira views video ini dalam 7 hari ke depan bisa dapat berapa. Nanti tebakannya yang paling deket dan paling benar, jadi pasti ada satu orang yang menang nih ya kan. Itu bakal menang satu tiket webinarnya gua. Jadi tunggu apa lagi guys? Kalau mau langsung aja di like dan di komen sekarang ya. Oke, langsung aja kita belajar jadi content creator sukses bareng gua Michael Sugiarto. Let's go. Ide konten ini keren banget dan belum ada di Indonesia. Yes, ini adalah segmen baru yang gue pengen bikin ya kan. Jadi biar teman-teman di sini yang lagi nyari ide konten, yang pengen bikin channel baru, lu bisa dapat ide ya kan. Kira-kira apa sih yang belum ada di Indonesia ini biar gue jadi yang pertama? Hah? Ada yang mau nggak? Kalau yang mau, lu tonton terus ya segmen ini ya. Nah, ini menurut gue potensi suksesnya tinggi banget. Bukan hanya cukup tinggi, tapi tinggi banget. Dan views-nya gue udah ngeliat guys ya. Ini ratusan ribu hingga jutaan views per video. Gila kan? Nih, lu lihat di sini ya. Oke, gue buremin, gue tahu ya gambar dan judulnya gue buremin. Tapi ini biar bikin lu penasaran dan biar lu pengen tahu ya kan, kenapa video ini itu bisa pada rame. Dan menurut gue per hari ini gue belum lihat ada video channel Indo yang berani bikin kayak gini. Dan gue akan share 3 insights gue. Kenapa menurut gue kalau ada yang bikin channel kayak gini di Indo bisa sukses besar. Kalau bisa sukses kenapa nggak bapak sendiri yang bikin pak? Ya gue ngerti, gue pengen bikin, makanya gue kasih tahu lo di sini. Tapi gue nggak bisa sekarang karena gue ada banyak banget channelnya beneran ya kan. Gue aja YouTube ada 2, di TikTok ada berapa lagi, aduh banyak banget lah, tim gue juga udah banyak. Nah cuman guys ya, gue tetap open door ya kan, gue mau partisipasi. Kalau misalnya ada lu di sini ya kan yang pengen bikin channel kayak gini ya kan, gue bersedia jadi advisernya, oke? Nah kalau lu mau, lu tinggal komen aja below ya kan, nanti gue akan cek, tim gue akan cek kalau lu bener-bener mau ya guys ya. Tapi lu lihat dulu nih channelnya apa ya, karena gue yakin banget channel kayak gini bakalan hits di Indonesia ya. Oke guys, inilah insights gue mengenai ide konten keren yang menurut gue belum ada di Indo dan menurut gue punya potensi ratusan ribu bahkan jutaan views. Serius, ini bener-bener gede menurut gua ya. Nah, ini menurut gua channel ini bakalan sukses karena ini Gen Z banget. Nah, kenapa menurut gua Gen Z itu penting banget untuk jumlah views? Karena Gen Z itu adalah populasi paling banyak di Indonesia sekarang ini. Yes, sekitar 75,49 juta jiwa atau 27,94% dari populasi Indonesia. Dan Gen Z ini makin lama makin penting karena yang Gen Y udah makin lama makin tua ya kan, yang sebelumnya lagi lebih tua lagi, sebelumnya lagi lebih tua lagi. Gen Z ini adalah orang-orang yang lahir tahun 97 sampai 2012 ya. Buat teman-teman di sini yang lahirnya antara 97 sampai 2012 mana coba ya. Coba absen ya, komen di bawah ya. Saya dari kota mana? Saya pengen tahu ya. Saya pengen say hi. Halo Gen Z, apa kabar ya? Jadi menurut gua Gen Z ini adalah kelompok generasi terpenting di Indonesia, terutama buat teman-teman yang pengen videonya viral. Jadi kalau video lu viral, you better make video yang deket dengan Gen Z. Channelnya apa sih Pak? Kok belum ngomongin dari tadi? Oke, gua spill channelnya sekarang ya. Oke guys, ini adalah channelnya ya. Nama channelnya adalah Views from 68. Kenapa 68? Saya tidak tahu. Okay. Jadi ini adalah channel dari Singapura guys. Yes, ini tetangga kita dari Singapura. Dan lu lihat channelnya ini tentang apa? Kalau lu lihat ya, ini anak muda semua. Yang pasti muka-mukanya muka-muka Gen Z. Masih cute, imut-imut, innocent. Really? Oke. Tapi cantik-cantik, cakep-cakep ya. Oke. Nah kalau kamu lihat di sini ya, ini ceritanya tentang apa sih? Tentang dating guys. Nah Pak, emangnya nggak ada channel dating di Indonesia? Kayaknya ada ya, tapi menurut gua nggak segila ini. Amin, kalau lu nonton video ini lu bakal tahu, ngerti maksud gua gilanya tuh gimana ya. Lu bisa tahu, wow, gua nggak nyangka ya anak-anak Gen Z, anak-anak muda ini sekarang pergaulannya udah kayak gini guys.
Lu penasaran, lu tonton aja ya, oke? Tapi ini asli menurut gua Gen Z banget dan punya potensi gede. Apalagi kalau orang Indonesia ya, ini hobi yang nonton kayak ginian ya. Contoh satu yang sukses banget, masih tahu yang di Netflix, apa tuh? Single Inferno. Hah, tau kan Single Inferno, ya kan? Men, gua nonton men sampai season berapa tuh? Season 1, 2, 3, sekarang yang keempat kali ya. Gua nonton semuanya men. Padahal isinya cuma begitu doang, ya kan? Lu tau lah ya, cewek, cowok ketemu, ditaruh di satu island gitu kan. It works guys, it works, oke? Makanya gue bilang, ini juga mirip, ya kan? Ini bedanya, ini kebanyakan kayak gini ya. Jadi cewek sama cowok itu dipertemukan dalam blind date. Terus blind date-nya direkam. That's it. Simple kan? Nah ini, itu dia ya guys ya. Nah menurut lu, siapa emang yang mau blind date-nya direkam kayak gini? Buktinya banyak yang mau di sini. Loh Pak, serius Pak? Orang Indonesia mungkin pemalu, nggak mau. Siapa bilang? Lu belum coba aja. Makanya gue bilang, ya kan? Ini kalau ada yang mau, wah gue bersedia nih jadi advisor. Beneran, serius. Karena menurut gue ini asik dan keren banget, ya kan? Ini juga menunjukkan gimana ya, maksud gue ya. Pergaulan secara sosial, ya kan, ini membantu juga orang-orang yang mungkin malu-malu di rumah, nggak berani ketemu cewek, kenalan sama cowok, nggak berani, ya kan. Lu bisa lihat di sini, lu bisa belajar, ya kan. Oh gini tuh caranya. Kalau gua nge-blinded ngomong pertama kalinya gimana nih, ngerisnya gimana, ngeris, ngerayunya gimana, gitu ya, gombalnya gimana, lu bisa belajar guys dari sini, serius. Dan ini menurut gua adalah salah satu apa ya, social skill yang penting. Bener, daripada lu di rumah aja cuma main game, ya kan, nggak ada pertemanan sosial yang berarti, ya kan. You can learn from this, seriously, ya kan? Why not? Bener nggak? Makanya menurut gua channel kayak gini bisa sukses. Dan itu alasan pertamanya, karena targetnya bener-bener Gen Z. Oke, insight selanjutnya menurut gua kenapa channel model kayak gini bisa sukses banget di Indo adalah karena memang orang Indo hobinya ngelihat drama-drama receh. Sebenarnya nggak cuma orang Indo sih ya, orang luar juga suka. Buktinya ya kayak tadi, Single Inferno itu sukses di mana-mana, ya kan? Di Amerika ada lagi, judulnya apa ya? The Bachelor, ya kan? Ada lagi The Bachelorette, ya kan? Jadi Bachelor itu satu cowok, ya kan, satu cowok, kemudian banyak tuh cewek-cewek yang dipasangkan dengan dia. Kalau di Amerika sih lebih gila lagi, oke? Karena satu cowok ini, ya itu dipasang-pasangin dengan cewek segini banyak dan semuanya, wah, gila lah pokoknya, oke? Anyway, Bachelorette juga sama. Kalau Bachelorette versi ceweknya, satu cewek, yang lain banyak cowok. Kalau ini nggak kan ya? Ini masih ya, menurut gua lebih ke timuran lah, ya kan? Nggak terlalu ke barat-baratan, oke? Tapi ya gitu, dipasangin kayak gitu ya. Menurut gua oke banget ya. Nah, coba kita lihat ya sekarang ya, drama recehnya tuh kayak apa. Kita lihat yang paling populer dulu deh. Wow, How Far Can You Go With Me? 2,7 juta ditonton 1 tahun lalu. Per hari ini masih ditonton 59 view per hour. What? Gila, oke. Nah ini sebulan lalu guys, 164 view per hour. Coba kita nonton yang ini deh. Yang mana yang ini aja, coba lihat. 사랑해. 야, 걔 너는 아니. 야. 좋아? 그게 그래. 좀더 당황. What? You see the potential, ya kan? Ini baru first date guys. Oh my god, kata gua. Wow, you guys go such a long way ya. Lo kalau nonton gini masa lo nggak mau nonton guys? Wah ini luar biasa ya. Cuma castingnya masih pinter nih, nyarinya masih pinter. Dan gue yakin orang Indonesia nggak kalah lah ya, oke? Daripada orang Korea ataupun orang Singapura ya. Tapi ini kok orang Korea ya? Orang Korea di Singapura kayaknya ya. Oke, coba kita lihat yang lain ya. Apakah ini semuanya orang Korea atau orang Singapura? Seingatku orang Singapura. Coba lihat yang ini. Yang rame. Filipino Australian, cute girls, and golden retriever. Golden retriever kind of like of guy. Oh ini orang Indonesia guys. Ini orang Indonesia, gue inget banget nih. Ya, yang cowoknya orang Indonesia guys. Like a muffin. I'm a bit nervous, curious. So, my name is Breadstick. Breadstick. What about you? Nggak malu ya guys ya? Oke, cuek aja ya. Ya gitu, keren. Gen Z, TOPBGT, oke. Nah, lihat gini ya guys ya. Jadi sebenarnya 7 menitnya cuma kayak gini doang ya kan. Mereka ngeris-ngeris satu sama lain ya kan. Ngegombalin satu sama lain. Isinya cuma gitu. Penasaran nggak? Mau tahu nggak gimana endingnya guys? Hah? Ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu? Kalau mau tahu, langsung kita lanjut nih ya. Nah, insight selanjutnya menurut gua kenapa worth it untuk coba bikin channel seperti ini. Pertama, karena yang namanya topiknya itu nggak habis-habis. Yes, topiknya nggak habis-habis, oke? Banyak banget. Dan ini
apa ya, modelnya tuh UGC ya, User Generated Content. Artinya unscripted, nggak perlu dipikirin apa-apa, cuma mungkin dikasih guidance saja, pertanyaan apa gitu ya, saling nanya dan lain sebagainya. Basically very very simple ya kan. And let the cast do the on talking ya kan. Beratnya cuma satu, challenge-nya adalah mencari casting-casting yang cantik-cantik, yang keren-keren kayak gini, ya kan? Tapi menurut gue Indonesia nggak kekurangan lah, bener kan ya? Setuju ya? Yang setuju sama gue kasih like sekarang ya. Indonesia nggak kekurangan cewek cantik sama cowok ganteng, bener gak? Nah itu guys ya. Oke, jadi nanti tinggal dilihat aja. Jadi pertama topiknya nggak habis-habis, dan kemudian yang kedua guys, channel kayak gini punya masa depan yang panjang. Serius pak? Iya. Makanya kalau lu mau doing some kind of channel atau bisnis, lu mikir ya kan, ini kedepannya bisa nggak ya? 5 tahun dari sekarang bisa eksis nggak ya? Masih relevan nggak ya? Makanya kalau buat teman-teman yang bikin channel gaming, gue agak sedikit worry. Kenapa? Karena kalau channel gaming itu misalnya gamenya, misalnya dia fix satu game tertentu aja, misalnya Mobile Legends ya. Begitu MOBA-nya itu nggak update ataupun nggak menarik ya kan, ya habis channelnya. Bener nggak? Ya, jadi saran gue, ketika lo bikin channel, lo mikir, channel ini 5 tahun ke depan masih bisa eksis nggak? 10 tahun ke depan masih bisa eksis nggak? Menurut gue ini masih bisa eksis. Kenapa? Karena ya namanya masalah sosial ya kan, cowok sama cewek itu bukan hanya dari zaman sekarang guys ya. Itu udah dari zamannya baheula guys ya. Dari model Romeo and Juliet itu ada, dari model Sampek Engtai itu ada ya guys ya. Jadi udah lama banget sampai sekarang, dan sampai sekarang itu masih bisa eksis. Makanya menurut gua ini salah satu yang bagus banget. Dan kemudian juga potensinya ya kan untuk bisnis bukan cuma dari AdSense doang, itu gede ya, mulai dari endorsement ya, mulai dari baju, clothing dan lain sebagainya, apparel, mereka bisa jualan parfum, bisa jualan kelas. Lu tau kalau di Indonesia tuh ada yang namanya kelas cinta kalau nggak salah ya. Nah itu juga ya, itu bisa jadi apa ya, tips untuk dating ya kan, ngajarin orang supaya nggak socially awkward ya kan, macam-macam lah intinya gitu ya. Menurut lu sendiri gimana? Ada yang pengen bikin? Kalau ada yang pengen bikin langsung komen ya. YouTuber pemula, cukup pakai satu ide konten ini aja, videomu bisa trending setiap hari loh. Wow, ini buktinya nih. Gimana? Keren banget gak sih? Yes, apa sih kesamaan daripada video-video tersebut ya kan? Nah, kita akan bongkar hari ini. By the way, ada yang tahu nggak? Konten-konten jenis ini namanya konten apa? Nah, bukan itu yang gue maksud ya. Dan yang pasti, gue mau nanya sama lo nanti ya, kenapa video-video model kayak gini kok bisa trending? Minimal videonya tuh yang gue lihat ratusan ribu bahkan sampai jutaan views gak? Nah, pertanyaan selanjutnya, kamu pengen juga nggak bisa dapat views segitu banyak? Pastinya mau dong, oke? Nah, bikin konten yang selalu bisa nangkring di tab trending setiap hari. Bisa dapat views yang puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan views setiap upload videonya. Buat kalian yang kepengen, langsung komen sekarang ya. Pak, kepengen Pak. Oke, gue tahu semuanya udah pada pengen, bagus ya. Nah, tapi balik lagi nih, kalau kamu sendiri nggak semangat kontennya, ya susah juga buat dapetin itu semua. Makanya, untuk konten itu, semangatnya harus sampai 200% buat kontennya. Biar kamu bisa masuk trending dan terus dapat views jutaan. Amin? Oke guys, jadi satu ide konten yang bisa bikin video atau channel YouTube lo trending terus adalah bikin yang namanya YouTube Episodes. Nah, buat lo yang nggak ngerti, gue jelasin aja langsung dengan contohnya nih. Ada yang pernah tahu channel ini nggak? Namanya DF Boom. The Fuck Boom. Can I say that? Oke. Yes, ini 44 juta subscribers. Ini ngomongin apa sih? Kalau buat teman-teman yang nggak tahu ya, ini ngomongin tentang video Skibidi Toilet. Yes, Skibidi Toilet guys, banyak banget. Nah, lu lihat di sini guys ya. Ini namakan dengan episode guys ya. Dia ada nomornya nih. 77, 77, 77, 77 aja, part 1, part 2, part 3 guys. Gila, bayangin ya. Ini 76, 76, 76, Skibidi Toilet 75, Skibidi Toilet season 24. Jadi ada bagi per season, ada bagi per per seri. Dia nggak even bother dengan apa? Dia nggak even bother dengan yang namanya SEO dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena dia udah ketemu formulanya di awal. Ini satu kelemahannya. Kelemahannya adalah lo mesti mastiin orang suka dengan videomu dulu. Nah kalau ini dia kebetulan udah dapet ya, Skibidi Toilet ini waktu itu lagi booming banget ya. Dan kemudian dibikin video-videonya kayak gini ya kan. Ini sebenarnya video-videonya mirip-mirip ya guys ya, kalau lu lihat ya. Gue lihat sih nggak terlalu beda ya, dan isinya juga gue nggak terlalu jelas sih. Pokoknya tembak-tembakan, jegar. Bahkan Skibidi Toilet ini sekarang udah sampai apa ya, bakal dijadikan film Hollywood guys. Bayangin, dari film YouTube seperti gini akan dibikin film Hollywood dan disutradarai oleh Michael Bay. Wow, yang sutradarain Transformers guys ya. Jadi ini luar biasa. Ini kan yang luar negeri ya. Nah, kalau kita lihat sekarang di Indonesia juga banyak yang bikin kayak gini. Contoh ya, yang paling jelas nih, Dot Design. Ada yang tahu Dot Design? Nah, Dot Design juga sama guys ya. Bintang Jatuh part 12, Bintang Jatuh part 11, Bintang Jatuh part 10. Jadi orang nonton kayak satu episode, bukan satu episode ya. Satu season tentang Bintang Jatuh ya. Jadi ini
bikin orang tuh kayak penasaran gitu ya. Oh, udah bintang jatuh. Oh, sekarang ini lagi ceritanya si bintang jatuh semuanya. Jadi satu cerita yang panjang banget, kemudian dipotong-potong kecil-kecil, disajikan dalam dalam penggalan-penggalan seperti ini ya. Jadi Dot Design ini salah satu yang sukses banget menurut gua, luar biasa. By the way, dia juga salah satu subscribers di channel Michael Sugiarto. Thank you banget Dot Design ya, sukses selalu ya. Jadi ini menurut gua salah satu yang menarik ya, salah satu yang menarik banget. Dan lihat dia rajin banget guys ya. Setiap hari ngupload guys ya, 3 hari lalu, 1 hari lalu, 2 hari sekali sekarang ya. Rajin sekali, luar biasa ya. Jadi ini modelnya seperti ini. Pak, kalau selain yang animasi gini, ada nggak yang orang beneran? Ada. Gue tunjukin ya. Salah satunya ini guys. Salah satunya adalah Bro Meow Auk. Nah, Bro Meow Auk ya. Kemarin gue ketemu di acara YouTube guys ya, Bro Meow Auk. Nah ini guys ya, lu lihat ya. Jadi dia bikin kurang lebih sama guys ya. Nah ini ya. Ada part 1, part 2, part 3 ya. Nah, ini model kayak gini biasa bikin orang pengen nonton part selanjutnya. Apalagi dia udah kepincut sama part satunya. Ini saran gua, memang jangan jangan lu biasa bikin satu-satu, kemudian lu bikin part-part-part-partan, oke? Saran gua adalah memang dari awal udah direncanakan, kayak Dot Design ya kan, kayak si The Fuck Boom tadi ya kan. Jadi dia memang ada satu judul ya kan, dan judulnya dipanjangin terus ya. Satu lagi yang rame juga menurut gua adalah ini guys, Ria SW. Ada yang tahu Ria SW ya kan? Ini salah satu YouTuber idola gue juga. Halo Kak Ria, apa kabar ya kan? Kalau jalan-jalan ke luar negeri nanti ikut ya. Maunya gitu kan ya. Nah, jadi kalau jalan-jalan ke luar negeri dibikin seri sama dia guys ya. Misalnya dia ke Eropa, ini isinya Eropa semua. Jadi dia Eropa nih, ya meskipun dia Eropanya mungkin loncat-loncat ya. Austria ke Vienna, Austria sama Vienna sama kan? Kayaknya sama ya kan? Ke Belanda, ke Amsterdam ya sama ya kan, ke Perancis ya kan, ke macam-macam kayak gitu ya. Tapi yang paling banyak dia sih ke Korea, karena ini pecinta Korea kalau Ria. Orang-orang tuh menanti-nantikan video-videonya dia, menggila di Shanghai. Dia modelnya tuh menggila di kota apa, ya kan. Nah, afternoon driving in Kopeng, ini 13 hari lalu. Oh, kapan dia ke Central Java, oke. Ke Shanghai, di Vienna, oke, Amsterdam, nih ya, Istanbul, Alakati. Duh, asik banget ya kalau ngeliat orang jalan-jalan gitu, travel kemana-mana dibikin video terus banyak yang nonton lagi. Itu impian banget ya. Tapi ini kayak gitu guys ya. Jadi dibikin episode per negara, per kota. Itu tergantung dengan niche-nya dan kategorinya kamu. Pak, saya seorang reviewer reviewer teknologi misalnya. Boleh, kamu bikin nge-review tentang misalnya gadget. Ya kan, gadget HP misalnya. Jadi serinya mengenai HP, oke. Lalu bilangin, ini adalah HP terbaik tahun ini misalnya ya. 10 HP terbaik, lo bisa kumpulin satu-satu, terus bikin lagi satu-satunya. Oke, bisa seperti itu ya. Ataupun juga kayak si David Gadgetin, ya kan, dia kan ada tuh modelnya, modelnya tentang barang-barang unik, barang-barang aneh ya. Episode berapa. Dan begitu udah rame satu episode guys ya, orang tuh penasaran pengen nonton yang berikutnya. Which is gue akan jelasin ke lu, kenapa episode-episode seperti ini bisa menarik. Dan kayaknya gue juga pengen coba deh bikin episode gini. Gimana menurut lo? Kepengen juga nggak gue bikin satu episode yang menarik? Dan kalau misalnya ada usulan ya, gue bikin video episode apa, tolong dong komen dulu, gue pengen tahu juga. Apa sih yang lu pengen belajar dari gue? Ya kan, yang lu pengen denger ya kan. Jadi gue bikinin episodenya buat lo ya. Dan nanti gue akan cantumin juga lu punya channel ya kan, sebagai penggiat atau sebagai orang yang ngusulin. Setuju? Oke, kalau mau langsung komen sekarang ya. Oke, sekarang gua akan jelasin 3 hal yang menyebabkan orang tuh seneng nonton YouTube episode dan menanti-nantikan sehingga views-nya tuh bisa terus rame dan terbangun ya. Ini menurut gua punya efek yang sama seperti kayak lu nonton TV show di Netflix ya. Paham ya? Ataupun juga sinetron Indonesia ya. Contohnya kayak kemarin siapa? Aldebaran itu ya. Itu kan sampai 100 episode guys. Jadi kalau orang udah kepincut nonton itu nggak bisa lepas ya. Sama episode kayak drama Korea lah atau apa nih misalnya yang di Netflix ya kan rame ya kan. Ada yang gue suka nonton Suits ya kan, Squid Game kemarin ya, House itu salah satu show-show favorit gue. Nah ini buat orang tuh kayak penasaran pengen nonton. Kemudian juga itu salah satu episode. Sekarang kayak Squid Game, mau dibikin Squid Game kedua. Suits juga sama ya guys ya. Suits itu cerita cerita lawyers ya kan, cerita pengacara di kota mana, Chicago kalau nggak salah ya. Dan itu ada season 1, season 2, season 3, pokoknya rame lah ya. Jadi itu sampai panjang banget. Emily in Paris juga salah satu favoritnya gue. Jadi ini mirip ya, punya efek yang sama. Jadi yang pertama, kalau lu bikin video episode yang jelas satu, lu bikin nih episode 1, orang akan menantikan apa? Episode 2. Orang akan menantikan apa? Episode 3. Ya, bisa paham? Jadi ada efek seperti itu. Jadi orang kalau dia dikasih angka, pengen nonton tuh yang selanjutnya. Terlebih kalau dia suka yang pertama. Pak, tapi saya nontonnya nggak ngurut, Pak. Saya nonton kayak tadi The Fuck Boom, nontonnya nomor 77. Gimana, Pak? Nggak masalah.
Karena pada saat lu nonton 77, orang tuh ngerasa kayaknya, aduh kurang lengkap nih. Gue nggak nonton yang 76, 75, gue nggak nonton nomor 1. Jadi malah orang pengen nonton, kalau dia udah nonton pertama dia suka, ya kan. Kemudian dia ngerasa, kayaknya rugi nih, gue nggak tahu asal muasalnya. Kok ini bisa begini, ini bisa begitu. Ya udah gue pengen nonton lagi dari awalnya. Nah itu yang membuat orang tuh kayak muter-muter kayak dot design punya, ya kan. Jadi orang akan nonton lagi dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Karena penasaran. Bisa paham di sini guys ya. Jadi ini yang menarik ya. Jadi yang namanya angka itu, orang tuh namanya manusia tuh pengen membuat sesuatu tuh komplit, nggak mau setengah-setengah, ya kan? Jadi manusia tuh tidak dilahirkan untuk ngerjain sesuatu setengah-setengah. Jadi kalau kamu kerjain setengah-setengah, kamu bukan manusia. Oh enggak bercanda. Intinya gitu ya. Jadi kita nggak suka ngerjain kalau nggak komplit. Ya, jadi orang pengen nonton sampai komplit. Setuju ya? Oke, kalau setuju kasih jempol dulu. Alright, sekarang ke alasan selanjutnya. Alasan selanjutnya kenapa video-video ini bisa trending adalah orang yang nonton di episode pertama dan dia pengen nonton episode selanjutnya, ini kan nge-build up ya. Tadi mungkin cuma 100 orang yang nonton, tapi begitu udah di episode kedua, ya kan, 100 orang ini bisa mungkin 50%-nya pengen nonton. Jadi at least lu udah nge-build up penonton berikutnya. Bisa paham di sini? Oke. Dan kemudian orang-orang yang nonton di sini dia pengen nonton di sini lagi, ya kan? Jadi selalu kayak timbal balik gitu, guys. Bisa paham ya? Itu kerennya menurut gua di episode tuh seperti itu ya. Jadi orang dari nonton sini bisa membawa ke sini terus dan orang yang nonton sini tetap mau ke belakang. Ya, jadi dia akan mengakumulasi orang-orang sini ya. Dan semakin banyak yang nonton, semakin banyak terakumulasi, algoritma itu actually ngeliatin loh, ya kan? Dia ngecek. Orang yang sudah nonton videomu yang pertama, apakah dia nonton videomu berikutnya? Artinya kalau dia udah nonton videomu pertama, kemudian abis itu mau nonton videomu berikutnya, kayak kalian misalnya udah abis itu nonton video gue lagi, ngikutin terus ya. Artinya algoritma bilang, ciami, ya kan? Artinya orang-orang memang suka dengan channelmu, suka dengan videomu, suka dengan apa yang kamu ngomongin di sini, atau dengan penampilan kamu, apapun itu, ya kan? Intinya, algoritma akan berkesimpulan bahwa mereka ini memang ngefans sama lu. Nah ini yang menyebabkan video-videomu itu gampang direkomendasikan. Dan hopefully, ya kan, kalau cukup ramai, cukup besar, seperti kayak Dot Design, seperti kayak The Fuck Boom, Lia SW, itu bisa masuk ke trending, ya kan? Tapi untuk trending, lo tahu sendiri ya, lo saingannya juga dengan yang lain-lain yang gede-gede, oke? Jadi kalau untuk masuk trending ya, of course harus mencapai angka tertentu sampai bisa jadi trending, karena langsung naik terus. Tapi intinya ngebangunnya mulai dari sini, episode 1, episode 2, episode 3, episode 4. Ya, paham ya guys ya? Oke, sekarang ke poin selanjutnya. Poin selanjutnya ini menurut gue penting banget. Karena menurut gue ini yang membuat algoritma YouTube menjadikan videomu trending di episode. Yaitu adalah konsistensi para penonton yang ngikutin lo. Yes, seperti tadi gue ngomong. Dia udah nonton yang ke-1, pengen nonton kedua. Apalagi dari 100 orang yang ngikutin 50, dia akan ngikutin lagi. Jadi makin lama makin terkerucut. Ya kan? Kayak orang yang nonton The Fuck Boom itu. Wah, gila men. Kalau lu lihat ya, ada orang udah nonton dari tahun berapa tahu. Nonton terus dan nungguin terus ya. Setiap kali ada update, ting dia langsung nonton, ting langsung nonton kayak gitu ya. Gua aja nggak nonton, gua nonton sekali ya, gua nggak ngerti soalnya ya. Tapi ada orang-orang yang suka, bocil-bocil suka nonton kayak gitu ya. Dan itu akan diikutin terus. Kayak zaman dulu nonton film apa ya, Donald Bebek gitu ya, Mickey Mouse gitu ya. Ditungguin tuh ya kayak gitu guys ya. Itu feelingnya sama ya. Jadi konsistensi ini yang menyebabkan YouTube seneng banget algoritmanya ya dengan video-video macam episode sini dan akan memberikan trending buat lo. Contoh lo lihat lah, kalau lo nggak percaya, lihat aja Gadgetin. Setiap kali dia ngeluar episode barang unik yang diketemukan di internet atau di mana ya, itu rame guys. Ya kan? Padahal dia kan sebenarnya bukan aslinya nge-review barang unik, nge-reviewnya gadget gitu ya. Tapi again, episode itu membuatnya menarik. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Pak, apakah saya harus bikin video saya semua ke episode, kayak si Dot Design, atau boleh sekali-sekali Pak? Nah, saran gua, terserah. Ya kan? Kamu convenience-nya di mana? Ya, kamu lebih sukanya di mana? Of course nggak semua kategori bisa dibikin seperti ini. Setuju ya? Oke? Kayak misalnya yang di sini ya dibikin kategori seperti itu ya agak ribet juga sih menurut gue ya kan. Tapi gue akan coba ya kan. Makanya jangan lupa untuk komen ya kan. Kasih gue ide kira-kira lu pengen lihat episode atau video-video seperti apa yang layak untuk kita jadikan episode. 8 juta views sebulan. Gila, kamu mungkin nggak nyangka kalau ide konten YouTube sederhana yang kadang-kadang tanpa wajah ini ternyata cocok banget buat pemula dan bisa dapat segitu banyak views. Wow, padahal kontennya cuma jalan-jalan di desa doang guys, kayak gini nih. Wih, kayak gini doang guys. Coba lihat ya, dia kayak jalan-jalan di semak-semak begitu ya, kasih ngeliat. Dan ini videonya guys, ini ditonton 19 jam lalu. Per hari ini viewsnya per hour itu 1.800 guys. Luar biasa nggak? Coba kayak begini doang guys.
Ini bahkan tanpa wajah loh guys ya. Sering banget ya tanpa wajah kayak gini. Nih ya, kita cek sekarang dia punya social blade ya. Oke guys, ini social blade-nya nggak main-main guys ya. Ini satu hari aja guys ya. Views-nya bisa 262.000, 500.000, 200.000, 200.000, 400.000 ya. Ini daily average sekitar 276.000. Dan kemudian weekly average-nya 1,9 juta. Dan kemudian last 30 days-nya, ini guys ya, 8,291.909 views. Dan yang luar biasa dan cukup membagongkan adalah ini semuanya video YouTube long, bukan YouTube Shorts. Wah, keren banget kan? Nah, gue suka banget sama channel ini. Karena selain idenya itu sederhana, topiknya tuh evergreen, kapan aja orang bakal nonton. Dan kemudian, channel ini bisa mengangkat citra Indonesia ke masyarakat ramai dengan memperkenalkan dunia pedesaan Indonesia yang asri dan adem ayem gitu. Keren kan? Selain itu, penghasilannya juga lumayan banget loh. Nah, mau tahu nggak berapa? Oke, nanti gue akan spill di akhir video ya. Nah, nanti tonton yang ngurut biar lu paham juga gimana strateginya supaya bisa bikin video seperti ini. Karena di video kali ini gue akan spill 3 strategi yang bisa jadi inspirasi kamu untuk ide topik YouTube sederhana seperti ini. Dan cukup mengagetkan. Karena strateginya juga sederhana aja loh. Gak ribet-ribet, tapi views dan subscribersnya mantap jiwa. Oke guys, nah ini adalah social blade-nya. Gue kasih lihat ya. Ini untuk di Indonesia, subscribers rank-nya di Indonesia tuh 587 guys. Jadi not bad ya. Dan dia udah dapet sekitar 1 juta subscribers. Kalau kamu lihat sini estimated monthly earning 2.100 sampai 33.000. Nah, tapi perhitungan gue kayaknya lebih gede. Kok bisa Pak? Nanti gue kasih lihat ya. Di sini dia udah dapat 8,2 juta views ya. Ini luar biasa banget dan channelnya ini guys ya. Petualangan Alam Desaku. Lihat di sini ya. Udah upload 1.124 biji dan subscriber 1 juta. Total video views 341.633.373 dari Indonesia. Langsung aja kita lihat channelnya. Oke guys, ini adalah channel Petualangan Alam Desaku ya. Ini keren banget guys ya. Cuman yang gue agak bingung ya, kenapa namanya Kang Jerry 0101. Dulunya tuh belum bikin Petualangan Alam Desaku, kayaknya dia suka jalan-jalan doang. Halo Kang Jerry, apa kabar? Salam kenal ya. Oke, ini luar biasa guys. Kalau kamu lihat ya, di sini nih 19 jam lalu. Nih ditonton 1.700 view per hour. Artinya setiap jam yang nonton 1.700 orang guys. Bayangin coba ya. Banyak orang dapat 1.700 mungkin perlu 1 hari. Ini sejam guys. Oke, luar biasa. Udah 59.000 ditonton. Ini kemarin juga ngupload 80.000. Kemarin ngupload lagi 124.000. Ini yang nonton masih 502 view per hours guys. Yang ini juga 415 view per hour. Yang ini ditonton 5 hari lalu. Masih yang nonton 67 view per hour. Oh gila guys, ini benar-benar luar biasa. Yang ini nih guys ya. Ini ditonton 103.000 6 hari lalu. 481 view per hour. Ini nggak main-main guys. Semuanya mantap jiwa banget. Nah lu pasti penasaran kan? Gimana sih caranya ya kan? Kok bisa ya video-video seperti ini kok rame banget yang nonton, dan kemudian apa yang membuat video ini menarik gitu ya buat orang nonton. Langsung kita kupas yuk. Oke, gue akan ngeliat dulu video yang paling lamanya biar lu ada history ya kan, lu tahu cara apa awal mulanya tuh dia gimana ya. Jadi awal mulanya 3 tahun lalu guys, jadi nggak terlalu lama sebenarnya, 3 tahun lalu baru mulai ya. Dulu modelnya kayak gini guys ya, kayaknya dia seneng jalan-jalan ke desa gitu ya. Gue juga seneng sih ya kalau ngeliat kayak gini, aduh adem ayem gitu ya. Kamu seneng nggak guys ya? Dan kalau kamu dari desa, coba dong tulis desa kamu di mana. Atau kamu asal muasalnya dari mana, kampung halaman ya. Tulis ya di kolom komen ya, gue pengen tahu ya. Nah ini kayak gini guys ya, Kampung Baru Lega, kampung halaman, kampung Tapos, kampung semuanya gini ya. Ini 3 tahun lalu ya guys ya. 3 tahun lalu kayaknya masih COVID guys ya, makanya itu lagi rame ya kan. Karena kenapa ya, orang-orang pengen ya tinggal di desa ya biar gak kena COVID, oke? Oh, terus dia mulai model ini, kampung halaman kembang desa. Ini model ngikutin yang apa? Yang dari Vietnam ya. Dan ini terbukti cukup ramai guys. 748.000 ditonton. Oh, kayaknya ini breakthrough-nya di sini guys ya. Ini pertama kali nih yang ratusan ribu ya, oke? Kemudian ini naik, oke, Sumedang dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari sini kayaknya dia nih dari Jawa Barat ya. Nih, ya kan soalnya pakai iketan rambut yang kayak gitu ya. Oke, nah ini model, ini mulai kayak pawang ular ya, mulai yang kayak seru-seruan ya kan. Nah ini ya guys ya, jadi kalau pada saat kamu bikin video YouTube ya, biasanya kamu akan mencari jati diri ya. Jadi dari video-video ini, terutama yang paling lama, kamu akan lihat. Kamu bisa lihat juga video gue ya, video gue dulu gue mencari jati diri guys ya. Dulu nggak langsung ngebahas mengenai konten ya kan, gue ngebahas mengenai cara mencari uang dan lain sebagainya ya kan. Tapi
kayaknya itu nggak terlalu cocok buat gua, sehingga ketika gua bikin yang mencari konten itu tiba-tiba meludak. Karena kenapa? Memang gua senengnya itu bikin konten guys ya, jadi bener-bener dari hati gua. Nah ini saran gue ya buat teman-teman pemula ya, kalau lu bikin konten YouTube ya, jangan cuma ngelihat yang AdSense-nya paling gede, tapi bikinlah YouTube yang memang sesuai dengan kata hati lu, yang lu seneng, yang lu punya passion. Kayak gini ya, ini kan bikin sambil happy gitu ya. Nah ini guys ya, nah coba kita lihat ini 472.000, jadi ini yang gede-gedenya tuh modelnya kayak gini guys ya. Coba kita lihat sekarang yang paling populer, breakthrough besarnya di mana? Oh ini guys ya, 6,3 juta ditonton 2 tahun lalu, 5,9 juta ditonton 2 tahun lalu, 5,3 juta, 3,8 juta. Ini banyak yang modelnya apa nih? Hujan deras, mengapa orang Kanada hijrah kampung, melepas lelah hujan deras, gadis desa terisolasi. Ini definitely Kang Jerry ini paham ya mengenai topik-topik yang disukai oleh YouTuber ya. Oleh viewers maksud gue. Oke, kita tonton satu ya guys ya. Ini kenapa sebegitu menarik, 18 menit padahal videonya. Oke, kita nyalain sedikit ya suaranya. Oke, hujan deras. Keren ya guys ya. Hujan-hujan guys, ini niat banget memang pada saat syutingnya ya. Oke, dia selalu kasih lihat cereng di mana ini ya. Ini pakai Google Earth guys ya. Kalau kalian tahu ya, ini nggak terlalu susah bikinnya. Oh, langsung masuk kayak gitu, cakep guys ya. Gua suka banget ini nih. Ini nggak ada wajah guys ya. Ini nggak ada wajah guys ya. Jadi bagi Anda yang ingin berkunjung, oke, dia ngasih lihat ya ke Kampung Cipagon. Oke, kegiatan mereka saat hujan datang. Sebenarnya. Ya kalau lu pikir-pikirnya di desa hujan ya biasa aja gitu kan. Tapi kalau dibikin konten kayaknya bagus juga gitu guys ya. Asri banget gitu ya. Nah lihat ya guys ya. Ini pada saat hujan. Oke, ini nggak rame nih. Yang rame di sini guys. Coba lihat ya. Kenapa ini rame? Oke. Berkabut. Oh, dia ada ngomong guys ya. Dia ada ngomong. Nggak ada wajah tetap ya. Tapi dia ngomong di sini ya. Jadi dia membawakan narasi gitu ya. Dan ini langsung ya guys ya. Jadi nggak perlu capek-capek lu bikin skrip dan lain sebagainya. Pada saat lu syuting ya lu ngomong aja. Caranya gampang ya guys ya. Lu tinggal beli mic wireless aja. Dan ini cukup menurut gua pakai HP aja bisa. Tapi kalau mau lebih bagus kualitasnya, of course lu beli DSLR yang lebih bagus ya. Cuman saran gua, ini kayak gini lu pakai HP aja. Beli HP yang agak bagus lah. Mungkin sekitar 5-6 juta. Biasanya udah keren banget dan udah ada anti goyangnya ya, anti shake-nya ya. Jadi bisa hasilnya kayak gini guys. Coba kita denger lagi nih. Waduh, punten teh ngiring nyuhan teh. Aduh. Punten, mangga. Keren banget. Kebesaran keluarga. Oke. Jadi ada interaksi ya guys ya. Jadi dia ngomong-ngomong gini ada interaksi. Kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Dan ini ya cuma dia jalan-jalan keliling kampung aja, dia nyapa orang satu-satu ya kan. Kemudian sampai terakhirnya di mana nih ya? Sampai terakhirnya dia ngapain ya? Ini penting guys ya. Gimana cara dia nutup videonya ya? Kita lihat ya. Oke. Cara nutup videonya. Ini dengan dia pakai kelihatan ada payungnya guys. Pakai payung dia. Oh ya udah gitu doang guys, selesai. Ini juga ya simple ya guys ya. Thanks for watching, kayak gitu doang ya 2 tahun lalu ya guys ya. Wow, keren. Oke guys, sesuai janji gue, ini adalah 3 strategi yang menurut gue bisa lu terapkan juga kalau lu pengen bikin channel seperti ini ya. Yang pertama, kita akan lihat balik lagi ke channelnya. Kita lihat di sini ya. Lihat cara Kang Jerry ini upload ya. 19 jam lalu, 1 hari lalu, 3 hari lalu, 5 hari lalu, 6 hari lalu, 7 hari lalu, 8 hari lalu, 9 hari lalu. Artinya apa? Hampir setiap hari Kang Jerry ini ngupload ya. Ini luar biasa Kang Jerry ini super rajin dan super produktif ya. Feeling gue mungkin dia nggak kerjain sendiri ya. Karena nggak mungkin lah ya ini dikerjain sendiri kalau tiap hari ngupload ya. Dan juga itu menurut gua ini perlu dedikasi ya. Berarti ini memang udah bener-bener full time di sini. Tapi of course di awal saya rasa belum ya, nggak langsung full time. Kita lihat yang terlama ya. Kalau terlamanya, dia nggak kelihatan di sini ya. Tapi kayaknya kalau terlamanya, kalau kita lihat di sini, bisa lihat nggak ya? Bisa lihat di sini tanggal berapa nggak ya? Oh, nggak bisa lihat guys. Oke, ya nggak bisa lihat ya. Paling kita lihat, ini cuma 6 bulan lalu gini. Kita urutkan berdasarkan komentar teratas, terbaru. Nggak bisa kelihatan ya. Tapi intinya dia ini rajin ya. Jadi strateginya sekarang kalau Kang Jerry ini biar cepet ya dapat banyak views-nya banyak adalah yaitu ya dengan upload setiap hari. Wah, apa bisa pas setiap hari? Ya tentunya kamu perlu bikin bikin tim ya, tim kecil lah at least ya. Menurut gua 1 kameramen, 1 editor, 1 yang mikirin kontennya tuh seperti apa. Jadi at least 3 orang kalau menurut gua ya. Sekarang kita langsung lanjut ke strategi selanjutnya. Oke, strategi selanjutnya ini
ini juga langsung di depan mata kalau kamu lihat ya. Ini coba dilihat ya, videonya ini yang ini 22 menit, ini 23 menit, ini 26 menit, ini 30 menit ya. Kemudian 28 menit, 33 menit, 25 menit, 22 menit. Artinya apa? Artinya semua videonya ini panjang dan benar-benar panjang ya. Untuk video panjang sebenarnya YouTube itu di atas 1 menit itu udah dihitung video panjang. Makanya buat teman-teman yang misalnya ngupload video vertikal, video shorts, tapi videonya misalnya 1 menit 3 detik gitu ya. Itu tetap dihitung sebagai video panjang. Kalau gitu lebih untung video panjang atau video pendek, Pak? Kalau menurut gua, kalau dari segi AdSense lebih bagus video panjang. Karena video panjang, kalau videonya semakin panjang, YouTube itu bisa taruh iklan di tengah-tengah. Dan semakin banyak iklannya, YouTube semakin senang. Kenapa? Ya YouTube makin cuan, paham ya? Dan kalau YouTube makin cuan, ya lu juga makin cuan karena lu akan share AdSense bareng dengan YouTube. Paham di sini? Oke. Nah, jadi menurut gua ini luar biasa ya, Kang Jerry ini ya. Pasti penghasilannya cukup lumayan, which is gua akan spill nanti di akhir ya. Strategi pertamanya adalah upload tiap hari, kemudian videonya memang panjang, sekalian panjang. Dan ini cukup gampang untuk bikin panjang. Kenapa? Karena jalan-jalan doang. Betul kan? POV, point of view. Ya istilahnya kamu jalan-jalan dan ngomong, komentar kayak gitu dong. Aduh, bener-bener emas guys. Ini keren banget. Menurut gua Kang Jerry ini bener-bener pinter ya. Nah, strategi selanjutnya ini menurut gue paling penting. Kenapa? Strategi selanjutnya ini yang bisa bikin videonya upload tiap hari. Yaitu ini guys. Coba kita lihat videonya ya. Kawan-kawan petualangan bela satu, ya saya melihat ada. Jadi dia cuma ngomong doang. Ya. Kita cepetin ya guys ya. Biar kamu paham strategi selanjutnya ini. Kecepatan pemutaran kita taruh 2 kali. Banter, cepet. Oke. Kayak gitu aja. Oh ini pakai drone guys, udah pakai drone ya beliau ya, oke? Iyalah, cuannya udah gede soalnya, oke? Ini jalan-jalan. Oke, kamu lihat ya, ini udah berapa nih? Udah 1 menit pertama. Kalau kamu lihat videonya ya, seperti apa pendapatmu kira-kira editannya? Apakah editannya canggih? Kayak Mr. Beast, bam, atau kayak gue di sini. Atau ya udah dia bawa jalan gini, ya begitu doang, ngobrol sambil kenalan, ya kan, pakai drone sesekali, that's it. Kamu udah tahu ya, strategi selanjutnya ini artinya strategi video editing yang sederhana. Jadi yang penting di sini sebenarnya adalah editing yang sederhana. Dan kemudian jalan ceritanya mungkin ya. Jadi ketika dia nanya, ngobrol sama orang, mungkin ini yang menarik ya. Ini yang dinanti-nantikan oleh viewersnya ya. Jadi bukan hanya kasih lihat pemandangan doang, tapi orang kayaknya tuh kepo gitu, pengen tahu orang hidup di desa tuh kayak apa sih ya. Kalian perlu tahu ya, ini psikologi banget ya. Jadi apa yang menarik orang pengen nonton adalah sesuatu yang ditonton itu dia tidak bisa melakukan sendiri. Makanya kamu suka nonton kayak fakta-fakta aneh, populer ya kan. Yang aneh-aneh kayak gini, termasuk jalan-jalan di desa, ngobrol sama orang desa, ya kan, cari tahu mengenai ininya, itu merupakan kayak satu dambaan di hati orang yang dia mungkin nggak bisa ngelakuin sendiri, atau mungkin males, ya, bisa paham di sini ya. Ini yang menyebabkan video ini jadi sedemikian ramenya, ya, karena mungkin udah ketemu audiensnya tepat, dan audiensnya memang kepo tentang hal-hal seperti ini ya. Coba kamu lihat di sini ya. Ini mungkin udah ada sekitar berapa 3 menit cuma ngomong sama bapak ini doang guys. Gua nggak tahu apa yang dia ngomongin ya, karena audionya gua mute ya. Tapi ini menarik ya. Coba kita subtitle. Oh, ini ngomongnya juga ngomong Sunda guys. Semuanya ngomong Sunda ya. Bayangin ya ini ya. Ini outliers loh guys ya. Maksudnya ngomongnya bukan ngomong Indonesia, ngomong daerah, kemudian agak panjang juga, modelnya seperti ini, editan sederhana, tapi bisa dapet viewers segini banyak. Jadi feeling gua nih kayaknya yang nonton ini memang banyak orang Sunda ya, memang banyak orang Sunda ya. Jadi luar biasa. Nah makanya guys ya, kalau lu bikin video ya, lu nggak perlu targetin kayak satu dunia gitu untuk nonton ya. Oke, of course lebih bagus kalau bisa ya. Tapi lu bisa nargetin kayak satu niche kecil aja, kayak di sini di Jawa Barat aja orang yang ngomong Sunda doang ya kan, itu udah gede banget. Bayangin ya, satu Jawa Barat aja itu udah gede banget. Plus orang-orang Indonesia lainnya, ini dia ngomong Indonesia lagi ya. Nah, kayak gitu doang guys ya. Jadi cuma ngasih lihat ini rumah orang kayak gini, ini nanamnya kayak gini, that's it. Jadi itu guys ya strateginya ya. Yang pertama itu adalah ngupload tiap hari ya. Kemudian yang kedua, videonya panjang. Dan untuk bisa ngupload tiap hari video panjang, editan lu mesti simple, sederhana ya. Jadi ini adalah 3 rumus yang menurut gua kepake banget ya. Oke guys, nah buat kalian yang udah nonton sampai akhir ini, thank you banget ya. Karena sekarang gua akan spill kira-kira Kang Jerry ini bisa dapat berapa sih? Oke, langsung kita hitung ya. Oke guys, seperti lu lihat di sini ya, ini adalah total 30 hari views dari video-videonya Kang Jerry. Dan lu tahu sendiri bahwa semua videonya itu tidak ada video shorts, artinya video long semua. Nah, kalau video long itu AdSense-nya yang paling gede guys, dan dihitungnya RPM. RPM itu per 1000 views.
Nah, untuk Indonesia sendiri, ya kan, RPM itu akan beda-beda untuk tergantung kategorinya kamu. Jadi kalau kategori kamu misalnya kayak prank atau bikin main game, ya kan, itu biasa AdSense-nya paling kecil, oke? Nah, kalau ini mengenai people, ya kan, mungkin AdSense-nya lebih naik sedikit. Kemudian AdSense yang paling tinggi itu biasanya tentang make money online, ya kan, cara menghasilkan uang online itu paling gede, ya. Sepanjang pengetahuan gue sih, gue dapatnya sekitar $1 sampai $1,5. Pernah juga dapat $2 per 1000 views, oke? Kalau Kang Jerry ini, feeling gue ya, mungkin gue salah, gue nggak tahu juga, mungkin bisa dapat antara 0,3 sampai $0,5 per 1000 views, oke? Nah, jadi untuk ngitungnya gampang banget ya. Kita tinggal bagi aja ini dengan 1000, kita kali dengan $0,5, terus kemudian kita kurskan dengan rupiah. Nah, mau tahu berapa? Kita kasih lihat nih ya. Gue akan buka kalkulator. Oke, ini kalkulator ya guys ya. Kita tulis ini 8291909. Oke, kita bagi dengan 1000. Dapatnya segini guys, 8.291. Oke, kita kali dengan setengah dolar aja ya, setengah dolar, 4.145. Oke, dapat segini ya, 4.145. Sekarang kita akan buka website Google. Sebentar, kita akan buka Google. Nah, ini guys ya. Tadi dapatnya berapa guys? Coba kita lihat, 4145. 4145. Nah, ini guys ya. Dapatnya sekitar 65.876.845 rupiah. Kalau misalnya itu setengah dolar. Nah, kalau dapat lebih kecil lagi, misalnya dapatnya tadi, oke, kita bagi 0, kita balikin dulu ya. Nah, ini ya, kita kali dengan $0,3. Ini estimasi terendah gua, 2487, oke, 2487. Dapatnya sekitar 39.525.891.000. Artinya sekitar 40 sampai 60 jutaan setiap bulan. Wow, lumayan banget bukan? Ya kan? Makanya guys, ya kan, jangan memandang enteng ya kan video-video yang cuman kayaknya sederhana seperti itu ya. Karena lu nggak pernah tahu penghasilannya berapa. Dan gua ketemu beberapa temen-temen ya yang luar biasa. Orangnya tinggal di desa guys ya. Tapi penghasilan YouTube-nya bener-bener luar biasa.